Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Aseng Channel. Pada video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada area dalam kandang. Terdapat manajemen utama yang sangat penting yang dapat teman-teman perhatikan pada video kali ini. Saya di sini akan membahas salah satunya, yaitu mengenai manajemen pencahayaan pada ternak ayam bibit atau ayam induk. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai manajemen program pencahayaan. Parent breeder broiler atau ayam induk dari ayam pedaging akan mulai bertelur dalam merespon peningkatan lamanya siang atau intensitas pencahayaan ketika dilakukan pada waktu yang tepat. Ayam induk terhadap stimulasi pencahayaan didasarkan pada kondisi, berat badan, dan usia ternak tersebut. Di kandang berpengendali pencahayaan atau kandang closed house, stimulasi pencahayaan dapat ditunda jika sebagian populasi ternak masih berisi sejumlah ayam yang kurang berkembang. Tergantung pada profil berat badan yang digunakan. Stimulasi pencahayaan pertama bisa antara usia 21 minggu dan 23 minggu. Ketika memindahkan ayam dari rearing duck out atau pada masa growing menuju masa laying, kondisi berat dan badan atau flashing dan lemak harus benar pada saat transfer. Rekomendasi berikut untuk program pencahayaan diberikan untuk 3 situasi. Rearing duck out ke produksi duck out, rearing duck out ke produksi kandang terbuka, rearing kandang terbuka ke produksi kandang terbuka. Selanjutnya, kita akan membahas ketiga situasi tersebut pada program pencahayaan.
Yang pertama, kandang rearing duck out. Ayam induk harus dipelihara dalam kandang kedap pencahayaan. Ini berarti bahwa kandang harus gelap gulita ketika lampu mati. Hal tersebut dapat menghindari ayam mempersepsikan waktu yang berbeda dari tahun dan uniformity seksual yang lebih baik akan diperoleh pada awal produksi. Kandang terbuka dapat diubah ke rearing duck out dengan menghilangkan semua bidang yang memungkinkan kebocoran pencahayaan menggunakan tirai penutup yang efektif. Kemudian, harus disediakan kapasitas kipas yang cukup agar memungkinkan ventilasi yang benar. Kipas dan inlet juga harus ditutupi dengan light trap yang memadai, dan tentu saja kandang harus ditutup dengan baik sehingga cahaya tidak masuk, transisi dan tunnel ventilasi akan bekerja dengan baik. Yang kedua, rearing duck out ke produksi duck out. Kandang duck out harus memberikan pengendalian pencahayaan secara total. Pertama, dimulai dari anak ayam dengan 24 jam pencahayaan berkurang menjadi 8 jam pada usia 2 hingga 3 minggu. Pada usia 2 hingga 3 minggu, di mana lamanya hari yang dihabiskan pada program waktu pencahayaan 8 jam itu tercapai akan tergantung pada waktu konsumsi pakan dan perkembangan bobot badan dalam mencapai berat target. Umumnya, lama hari atau pada program pencahayaan 8 jam dapat dimulai ketika anak ayam mengkonsumsi jumlah pakan terbatas harian selama 4 jam atau kurang. Lamanya pencahayaan tetap pada 8 jam hingga usia 21 minggu sampai dengan 22 minggu. Atau kalau kita konversikan kepada hari, sekitar 147 hari sampai dengan 154 hari ketika stimulasi pencahayaan dimulai. Setelah memasuki umur 21 minggu,
atau 147 hari, maka dapat kalian amati apakah sebagian besar jumlah ayam yang dipelihara berisi sejumlah ayam sedang, besar, atau kecil. Pada saat populasi pada kandang tersebut berisi sejumlah ayam besar atau ayam kecil dengan berat yang kurang, maka perlu dipertimbangkan ketika akan melakukan proses lighting pada usia 147 hari. Karena idealnya diharapkan pada usia tersebut populasi ternak ayam yang dipelihara pada dalam kandang memasuki bobot badan yang seragam atau bisa kita sebut pada kategori sedang. Selanjutnya, mengenai program pencahayaan yang direkomendasikan untuk kandang yang beralih dari rearing dugout ke kandang produksi dugout atau dari kandang growing menuju ke kandang laying. Seperti yang kalian lihat, pada usia 2 minggu sampai dengan 21 minggu atau kurang lebihnya 146 hari, pencahayaan diberikan selama 8 jam per hari dengan intensitas pencahayaan 5 hingga 7 lux. Kemudian pada usia 21 minggu atau pada 147 hari, pencahayaan bertambah 4 jam menjadi 12 jam dengan intensitas pencahayaan lebih dari 50 kurang dari 100 lux. Kemudian pada usia 22 minggu atau konversi ke hari sekitar 154 hari dengan pencahayaan 13 jam dengan intensitas pencahayaan lebih dari 50 kurang dari 100 lux. Pada usia 23 minggu atau 161 hari, pencahayaan bertambah menjadi 14 jam dengan intensitas pencahayaan lebih dari 50 kurang dari 100 lux. Terakhir, pada usia 25 minggu atau usia 175 hari, pencahayaan lebih dari 14 jam dengan intensitas pencahayaan lebih dari 50 kurang dari 100 lux. Terdapat beberapa poin penting dari hasil pengamatan mengenai program pencahayaan. Yang pertama, program pencahayaan harus mulai dari minimal usia 147 hari dengan 154 hari adalah usia yang seringkali paling direkomendasikan.
utama untuk betina dengan jenis ayam cob slow feeding, beberapa perusahaan bahkan dapat mulai dari usia 161 hari, tetapi yang sering dilakukan ketika betina tidak dalam kondisi flashing dan lemak pinggul yang tepat, maka hal tersebut dapat dilakukan. Hal tersebut atau pada program lighting dapat dilakukan pada usia 161 hari dengan catatan betina yang dipelihara tidak dalam kondisi flashing dan lemak pinggul yang tepat pada usia 147 hari. Kemudian poin kedua, ketika betina kelihatan tampak lebih baik, maka pencahayaan dapat dirangsang pada usia 147 hari atau lebih lama. Jika stimulasi pencahayaan terlalu dini, masalah yang dapat terjadi dengan ternak ayam, kanibalisme, prolaps, double yolk, egg peritonitis, dan produksi dan persistensi puncak lebih rendah. Pertumbuhan bulu juga terkena dampak negatif akibat stimulasi pencahayaan dini. Kemudian, pada poin ketiga, durasi pencahayaan maksimal tergantung pada kondisi setempat. Poin terakhir atau poin keempat, banyak kandang saat ini yang memiliki performan yang sangat baik dengan hanya 14 jam pencahayaan selama masa produksi. Program pencahayaan yang direkomendasikan dalam 3 minggu pertama untuk kandang yang dipelihara dalam kandang dugout pada usia 1 sampai dengan 3 minggu atau usia sehari hingga 21 hari, pencahayaan dari 24 jam terus berkurang selama 14 sampai dengan 21 hari hingga menuju ke angka 8 atau hingga menuju program pencahayaan 8 jam nyala dalam satu hari. Selanjutnya, poin ketiga, pada rearing dugout ke produksi kandang terbuka atau kandang yang memiliki tirai transparan atau samping yang terbuka. Pada poin ketiga ini,
hampir sama dengan poin pertama tadi, dimulai dari anak ayam dengan 24 jam pencahayaan berkurang menjadi 8 jam pada usia 2 hingga 3 minggu. Usia di mana lama pencahayaan 8 jam tercapai akan tergantung pada waktu konsumsi pakan. Umumnya, lama pencahayaan 8 atau 9 jam dapat dimulai ketika anak ayam mengkonsumsi jumlah pakan terbatas harian selama 4 jam atau kurang. Lama pencahayaan tetap pada 8 sampai dengan 9 jam hingga usia 21 sampai dengan 22 minggu atau 147 hari sampai dengan 154 hari. Ketika program peningkatan lama pencahayaan atau stimulasi cahaya harus diikuti. 9 jam pencahayaan dalam rearing atau pertumbuhan digunakan ketika anak ayam sedang dipindahkan ke kandang produksi samping terbuka pada musim panas, ketika durasi pencahayaan alami lebih lama dari 13 jam. Pilihan lain adalah untuk stimulasi pencahayaan ayam induk pada kandang rearing antara usia 147 hari dan 154 hari dari 8 jam hingga 12 jam pada pencahayaan buatan. Dan kemudian memindahkan ke pencahayaan alami pada usia 154 hari. Hal tersebut akan menghindari stimulasi berlebihan. Tampaknya tidak selalu memungkinkan untuk menerapkan program tersebut berdasarkan waktu jeda downtime antara kandang. Intensitas pencahayaan selama periode produksi harus antara minimal 50 dan maksimal 100 watt. Hal tersebut berkaitan dengan pencahayaan buatan tambahan. Pencahayaan harus seragam di seluruh kandang dengan maksimal 20% variasi dibandingkan dengan intensitas pencahayaan di bawah lampu.
Program pencahayaan yang direkomendasikan untuk kandang yang beralih dari rearing dugout ke kandang produksi tirai transparan atau ke kandang samping terbuka dapat kalian lihat pada usia 2 hingga 21 minggu atau 146 hari. Pencahayaan diprogramkan selama 8 jam. Intensitas pencahayaan 5 hingga 7 lux. Pada usia 21 minggu atau 147 hari, pencahayaan bertambah menjadi 12 jam dengan intensitas pencahayaan lebih dari 50 kurang dari 100 lux. Kemudian pada usia 23 minggu atau 161 hari, pencahayaan ditambah kembali menjadi 13 jam dengan intensitas pencahayaan lebih dari 50 kurang dari 100 lux. Kemudian pada usia 25 minggu atau 175 hari, pencahayaan kembali bertambah menjadi 14 jam dengan intensitas pencahayaan lebih dari 50 kurang dari 100 lux. Yang terakhir, pada usia 27 minggu atau usia 189 hari dengan pencahayaan lebih dari 14 jam, intensitas pencahayaan lebih dari 50 hingga kurang dari 100 lux. Terdapat hal penting yang dapat teman-teman amati. Pada durasi pencahayaan maksimal bergantung pada kondisi garis lintang yang menentukan jam maksimal pencahayaan alami. Kandang yang berada pada kondisi di mana musim gugur kemungkinan dapat menerima maksimal 14 jam total pencahayaan, tetapi pada kandang yang menjumpai musim panas akan perlu menyesuaikan pencahayaan maksimal dengan jam maksimal pencahayaan alami. Betina harus tidak boleh mengalami penurunan durasi pencahayaan alami selama masa produksi. Yang keempat, rearing kandang terbuka ke produksi kandang terbuka. Kami sarankan agar ayam induk tidak dipelihara pada kandang terbuka, namun diakui bahwa sistem produksi ini digunakan di bagian-bagian tertentu pada belahan dunia dan bekerja dengan baik jika variasi pada lama kandang terbuka kecil. Untuk alasan ini, masih banyak operasi di sekitar Khatulistiwa yang mengelola jenis rearing ini dengan cukup berhasil. Selama periode rearing, ayam dapat tetap pada pencahayaan alami di semua musim hingga stimulus pencahayaan buatan diberikan.
Program yang akan diterapkan ditentukan oleh berapa lamanya hari pencahayaan alami selama 140 hari. Ketika musim yang cerah, memanjang atau lebih lama dari 140 hari, berikan pencahayaan tambahan di awal dan akhir periode pencahayaan siang alami untuk memastikan bahwa lamanya hari yang dimaksud tercapai. Pencahayaan tambahan selama periode ini harus sebesar 80 hingga 100 lux untuk memastikan bahwa anak ayam mendapatkan cukup rangsangan. Pada video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu pada video berikutnya. Bye bye.